Halo Sepradik, perkenalkan nama saya Aditya. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang persoalan hukum terkait pilkada. Yuk simak video berikut ini. Pilkada, pemilihan kepala daerah, adalah proses demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk memilih kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Berikut adalah beberapa poin edukasi hukum terkait pilkada yang penting untuk diketahui. 1. Dasar hukum pilkada. Pilkada di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lain seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga menjadi acuan hukum dalam pelaksanaan pilkada. 2. Pihak yang terlibat dalam pilkada. KPU, Komisi Pemilihan Umum, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengawasi pilkada. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, bertugas mengawasi jalannya pilkada dan menyelesaikan sengketa pemilu. Paslon, pasangan calon, calon kepala daerah dan wakil yang berkompetisi dalam pilkada. Pemilih, warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memilih, terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan berusia 17 tahun atau lebih. 3. Prosedur pilkada. Pendaftaran calon. Calon kepala daerah yang ingin mengikuti pilkada harus mendaftar dan memenuhi sejumlah syarat, seperti syarat administratif, misalnya memiliki KTP, dan syarat dukungan, tergantung pada jenis pilkada. Kampanye. Para calon melakukan kampanye untuk menarik pemilih yang diatur dalam peraturan agar berlangsung adil dan tanpa kekerasan atau penyebaran hoaks. Pemungutan suara. Pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penghitungan suara dan penetapan hasil. Setelah pemungutan suara, KPU melakukan penghitungan suara dan menetapkan pemenang pilkada. Keempat, pelanggaran hukum dalam pilkada. Beberapa pelanggaran hukum yang dapat terjadi dalam pilkada antara lain: penyalahgunaan kekuasaan. Pemimpin yang sedang menjabat menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi pemilih atau calon pemilih. Politik uang. Memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu. Penyebaran hoaks. Menyebarkan informasi palsu yang merugikan calon tertentu atau mempengaruhi opini publik. Pelanggaran kampanye. Melakukan kampanye di luar waktu yang ditentukan atau dengan cara yang melanggar aturan. Intimidasi. Pemilih. Mengancam atau memaksa pemilih untuk memilih calon tertentu. Kelima, penyelesaian sengketa pilkada. Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau terjadi kecurangan dalam pilkada, mereka dapat mengajukan sengketa kepada Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa hasil pilkada. 6. Peran masyarakat dalam pilkada. Partisipasi pemilih. Masyarakat berperan penting dalam menentukan siapa yang akan memimpin daerah mereka. Oleh karena itu, penting untuk memilih calon berdasarkan informasi yang jelas dan jujur. Pengawasan sosial. Masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi jalannya pilkada dengan melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan kepada pihak berwenang. 7. Etika pemilihan. Jujur dan adil. Pemilih diharapkan untuk memilih berdasarkan hati nurani, tanpa tekanan dari pihak manapun. Tidak terpengaruh isu SARA. Pemilih diminta untuk tidak terpengaruh oleh isu suku, agama, ras, dan antar golongan SARA yang dapat memecah belah persatuan. 9. Sanksi bagi pelanggaran. Berdasarkan peraturan yang berlaku, pelanggaran dalam pilkada dapat dikenakan berbagai sanksi, seperti sanksi administratif, pemberhentian sementara atau pembatalan pencalonan. Sanksi pidana. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016. Pejabat yang sedang menjabat, gubernur, bupati, atau wali kota, dilarang melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi pemilih, misalnya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Sanksi. Jika terbukti melakukan pelanggaran, pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 36 juta rupiah. 2. Politik uang, money politics. Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016.
Setiap calon atau tim kampanye yang memberikan uang atau barang kepada pemilih atau masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih, termasuk dalam bentuk iming-iming, sanksi. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp36 juta. 3. Penyebaran hoaks, berita palsu. Pasal 521 UU Nomor 7 2017 tentang Pemilu, penyebaran berita bohong atau informasi yang menyesatkan untuk mempengaruhi opini publik atau merugikan pihak lain, terutama yang berkaitan dengan calon atau hasil pilkada. Sanksi: pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal Rp72 juta. 4. Intimidasi terhadap pemilih. Pasal 180 UU Nomor 10 Tahun 2016, melakukan ancaman, kekerasan, atau tekanan terhadap pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak memilih sama sekali. Sanksi: terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal Rp48 juta. 5. Pelaksanaan kampanye tidak sesuai ketentuan. Pasal 280 UU Nomor 10 Tahun 2016, pelanggaran terhadap aturan kampanye seperti melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan atau menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Sanksi: sanksi pidana bagi pelanggaran ini bisa berupa pidana penjara maksimal 1 tahun dan atau denda maksimal Rp12 juta. 6. Pemalsuan data atau dokumen. Pasal 185 UU Nomor 10 Tahun 2016, pemalsuan dokumen atau data yang digunakan dalam pencalonan, misalnya membuat dokumen palsu untuk memenuhi persyaratan administrasi. Sanksi: pelaku dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal Rp60 juta. 7. Pelanggaran dalam pemungutan suara. Pasal 490 UU Nomor 7 2017 tentang Pemilu, pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pemungutan suara seperti memanipulasi suara atau menambah jumlah suara palsu. Sanksi: dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal Rp60 juta. 8. Pelanggaran terhadap kampanye hitam, black campaign. Pasal 280 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016, kampanye hitam yang menyebarkan informasi negatif, fitnah, atau serangan personal terhadap calon lain dengan tujuan merusak reputasi atau menciptakan ketidakpercayaan. Sanksi: pelaku dapat dikenakan pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal Rp24 juta. 9. Penyalahgunaan identitas pemilih. Pasal 335 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkait dengan pemaksaan kehendak atau penggunaan identitas pemilih tanpa izin, seperti memalsukan KTP untuk memilih lebih dari sekali. Sanksi: pelaku dapat dikenakan pidana penjara berdasarkan pasal yang berlaku, tergantung pada jenis pelanggaran, dengan hukuman penjara hingga 5 tahun. Ke-10 pelanggaran terhadap proses pemilu yang mengarah pada kekerasan. Pasal 208 UU Nomor 7 2017 tentang Pemilu, pelanggaran yang berujung pada kekerasan atau ancaman kekerasan selama proses pemilu. Sanksi: pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda maksimal Rp48 juta. Pasal 421 KUHP, menghalangi, mengancam, atau melakukan tindakan yang merintangi pelaksanaan pilkada yang sah dan jujur. Sanksi: dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda. Ke-12, pelanggaran terhadap proses penghitungan suara. Pasal 517 UU Nomor 7 2017 tentang Pemilu, pelanggaran yang berkaitan dengan manipulasi suara saat penghitungan atau saat perhitungan hasil pilkada. Sanksi: dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda hingga Rp72 juta. Dengan memahami proses dan aturan hukum yang mengatur pilkada, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.